Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi AIK 3 tentang dinamika politik Islam dan manajemen kepemimpinan Muhammadiyah. Neoguacum memiliki keluarga yang sangat demokrat, artinya terbuka sekali agamanya, yaitu Konghucu. Karena terbuka, mereka boleh berbeda agama dalam satu keluarga yang memang diyakini dicari, kemudian ikuti, tetapi menekankan dilarang untuk jangan Islam. Terdapat di Al-Quran, di surga itu kepada Adam, silakan semuanya itu hanya satu, jangan sampai mendekat satu pohon ini, jadi semuanya boleh asalkan satu ini yang tidak boleh. Nah, itu Neoguacum karena penasaran, dia mencari sumbernya langsung. Kalau bicara Islam, sumbernya Al-Quran, yang kedua hadis. Pada akhirnya Neoguacum masuk Islam. Alasannya masuk Islam karena ketika dia belajar sumbernya, dia kemudian tertarik dengan orang pribadi diperantari oleh sumber wahyu yang kita kenal dengan Nabi Muhammad. Dan Neoguacum masuk Islam berganti nama Dr. Andes Syafi'i Antonio. Dia adalah seorang pelopor bank syariah dan kemudian dia mengarang buku yang berjudul Muhammad is Super Leader and Super Manager. Jadi Nabi Muhammad adalah pemimpin super dan super manager. Ada satu lembaran yang menarik dari buku itu. Disebutkan di Mahkamah Agung atau Pengadilan Utama Amerika Serikat. Di dindingnya terpampang 10 ahli hukum internasional atau dunia. Menurut pakar hukum, menginspirasi 10 orang ini, tetapi nomor 5 terpampang foto, termasuk Hammurabi, Nabi kita Nabi Muhammad. Ada fotonya di sana. Maka keluar kita sebagai umat Islam yang bertakwa tidak diperkenankan mempercayainya atau membuat, karena itu akan kultus individu dan nanti akan membuat kesyirikan manusia. Sangat simbolik jika tidak memperhatikan teori. Dia membuat patung untuk mengenangnya. Ada di satu surat menyatakan ada 5 patung, disebut di antaranya Wa, Suwa, Yahus, Yusa. Itu orang soleh semuanya, pengikut Nabi Nuh. Konon 950 tahun berdakwah, umat yang menerima hanya 11. Kita umat Islam mengilustrasikan Nabi tidak dengan gambar, tidak dengan film, tapi dengan bahasa, dan itu susah, yaitu melalui syair. Maksud dari foto yang dipampang di Pengadilan Utama Amerika Serikat yaitu untuk menginspirasi. Terdapat tokoh dari Hindu yang paling disegani, Muhammad Gandhi. Di suatu buku menceritakan Muhammad Gandhi itu menangis. Setelah menangis, ada seorang yang bertanya. Lalu Muhammad Gandhi menjawab, aku menangis karena setelah membaca buku ini aku tidak menemukan lagi buku apa yang bisa aku baca. Dan buku itu adalah
sejarah dan riwayat Nabi Muhammad SAW. Maka dapat disimpulkan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus lebih dari itu. Kita yang lebih berhak dalam penelitian. Orang Amerika menyatakan bahwa 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, yaitu nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Ini penelitiannya dilakukan 28 tahun. Orang yang meneliti namanya Mikhail H. Guru besar fisika dan astronomi serta hukum tata negara dari Amerika tahun 1972. Ia meneliti lalu diterbitkan bukunya tahun 1978. Mengapa dari beberapa tokoh Muslim yang telah saya sebutkan menempatkan seperti itu adalah satu alasannya karena Nabi Muhammad SAW mempengaruhi tanpa memaksa, mempengaruhi tanpa harta, lantas apa pemberdayaan yang dilakukannya? Hanya semua hasanah atau melalui perilaku. Contoh seperti perumpamaan tanah Arab yang artinya pasir, dan pasir sulit untuk kuat atau bersatu, maka diperlukanlah semen. Hingga Nabi Muhammad SAW menjadi tauladan. Pada saat itu Nabi datang ke pemimpinannya merekatkan sudah berjalan apa yang terjadi tatkala Nabi wafat. Begitu Nabi wafat, semennya hilang. Kenapa? Ada tempat namanya Syakifah Bani Syaiyah. Bahasa kita balai sekarang menjadi taman di samping Masjid Nabawi, merupakan saksi sejarah dari peristiwa tersebut. Sejarah mencatat semua sepakat 3 hari Nabi baru dimakamkan. Alasannya ialah ada perebutan pemimpin, rebutan kekuasaan, jabatan, dan itu hampir menimbulkan gesekan lagi. Lalu Abu Bakar mengajak Ubaidah bin Jarrah datang dan sudah siap dengan pedangnya. Apa yang terjadi? Terpilihlah Abu Bakar. Di samping itu tidak serta-merta banyak lika-liku dan Ansor tetap bersih keras untuk menjadikan dirinya pemimpin dari peristiwa tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.